Lanjut ya Mas. Ini ada pertanyaan, berarti pertanyaan ke-14 sama ke-15 ini dari orang yang sama, tapi dengan 3 pertanyaan. Ini dari Mas Tony Rianto. Pak Alex, saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Pak Alex, apa tujuan genderuwo itu membawa jenazah teman Pak Alex itu? Bukannya setan itu mengambil jiwa, bukan fisik ya? Ketika genderuwo itu ditembak, itu terjadi malam hari atau siang hari, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan Pak Alex lakukan jika berhadapan dengan genderuwo yang membawa jenazah teman Pak Alex itu? Ya, itu dulu ya. Ya. Saya jawab yang paling mudah dulu. Apa yang akan saya lakukan misalnya saya ketemu genderuwo itu? Ya aku nggak tahu karena sudah bikin kontennya yang apa? Ketemu genderuwo di Gunung Sumbing itu yang aku lempari itu, genderuwonya lari itu. Belum. Yang mana lah? Jadi aku sama temenku turun dari Gunung Sumbing, terus kita lapar, itu sudah sampai di perkebunan penduduk, terus aku minta dibuatkan mie, itu masih ada 1 mie dibuat. Ketika dibuat itu datang genderuwo itu sudah. Belum ya, nanti suatu ketika bikin itu. Kemudian waktu dalam rangka termasuk mencari pesugihan itu aku jualan apem sama genderuwo, yang genderuwonya datang terus lari itu sudah dibikin belum? Kayaknya belum juga. Jadi begini, interaksi saya dengan genderuwo itu terjadi beberapa kali dan reaksi saya itu semacam menantang berkelahi. Ayo sini, tapi genderuwonya lari. Tapi saya juga bingung, andai kata genderuwonya berani dan berkelahi beneran, pasti saya kalah karena itu besar. Genderuwo itu besar sekali. Jadi secara tenaga saya sudah pasti kalah, secara postur juga kalah. Tetapi mengingat beberapa kali pertemuan sama genderuwo itu dia yang lari, kayaknya ada semacam dinding pada manusia ya, yang membuat mereka tidak bisa terlalu dekat. Jadi mereka itu hanya menggoda. Iblis itu mengambil jiwa, ya saya setuju. Tetapi mereka ini kan golongan setan ya, jin-jin kafir, jin-jin sesat ini. Mereka kan tidak mengambil materinya itu untuk masuk ke dunianya, belum tentu begitu. Tetapi apa yang dilakukan itu menteror, menakutkan, membuat orang takut. Kemudian saya pernah bertemu dengan orang yang memahami Islam secara lebih dalam. Ketika itu kan saya bertanya, kenapa orang-orang yang dipermainkan ini justru orang-orang yang khusyuk agamanya? Jawabannya karena ini dipakai untuk melemahkan kita. Ini loh, yang kamu anggap khusyuk aja, aku mainin, gitu loh. Paham maksudnya? Karena apa? Jin itu bisa menyerupai, bisa saja sebenarnya dia tidak menggendong apapun, gitu loh. Jadi saya belajar untuk melihat fenomena mereka ini, fenomena dalam tanda petik tipu daya, antara iya dan tidak. Karena apa? Karena mereka bisa menipu kita, persepsi kita bisa dirubah gitu. Dia bisa menyerupai apapun yang membuat kita bisa goyah keimanan kita gitu. Lanjut. Apa yang akan Pak Alex lakukan jika berhadapan dengan genderuwo yang membawa jenazah ya, teman tadi Pak sudah, Alex itu? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya akan paling ya miso-miso, sini balikin dan sebagainya ya. Tapi apa yang terjadi kemudian saya nggak tahu. Tapi reaksi saya terhadap golongan mereka biasanya seperti itu. Jadi semacam menantang berkelahi, ayo nek wani ke sini. Kayak waktu ketemu hantu Popo itu di Latimojong itu kan juga begitu. Ya takut saya,
melihat kepala-kepala tok ada matanya, kemudian rambutnya riap-riap gitu ya, ayo turun sini, turun. Tapi kalau turun beneran saya nggak tahu. Tapi jelas saya nggak akan lari gitu. Tapi bentuk interaksinya jadi kayak apa? Yang terjadi sekarang itu, sampai sekarang maksudnya, itu kalau ditantang itu mereka pergi, bukan malah mendekat gitu. Untungnya ya saya nggak tahu juga itu untung apa rugi. Oke, ini yang ketiga berarti 14, 15, 16. Tapi dari Mas Tony Rianto juga. Pak Alek, kalau boleh kasih masukan untuk mengusir setan genderuwo di Gunung Malang, sebenarnya mudah. Saya sarankan Pak Alek mengajak Pak Daud Tony, mantan dukun sakti yang sekarang jadi pendeta. Ya coba nanti kamu yang punya channel coba kamu hubungi. Kalau saya pada prinsipnya begini, kalau saya dibantu, saya senang hati. Tapi kalau saya minta bantuan secara langsung, sampai sekarang saya belum bisa. Belum bisanya itu bukan karena saya merasa bisa mengatasi, jelas tidak. Saya tidak bisa mengatasi ini karena ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Saya tidak mendapatkan apapun kan, kejelasan itu tidak ada kan gitu. Tetapi di sisi lain usaha untuk mendapatkan kejelasan itu juga sudah dilakukan, bukan hanya oleh saya, tapi yang paling getol, yang paling langkahnya paling banyak itu justru keluarganya Gagah. Menghubungi orang-orang pintar sudah dia lakukan, sudah mereka lakukan sampai habislah dana dan upaya itu sampai habis. Dan petunjuk itu bukannya tidak ada petunjuknya, tapi apa gunanya sebuah petunjuk ketika kita nggak bisa meraihnya. Katakanlah dalam salah satu upaya keluarganya Gagah itu melihat bahwa Gagah masih hidup, termenung di batu ya. Termenung di batu, hanya bisa lihat itu. Nah, batunya di mana kan kita nggak bisa tahu, karena sepanjang Sungai Lemberang itu batu semua, dan Sungai Lemberang bukan satu-satunya sungai di Gunung Slamet. Kemudian batu itu batu di sungai atau batu di puncak kan gitu. Jadi kalau petunjuk begitu ya sudah pernah dilakukan ya. Tetapi saya sendiri kalau harus minta tolong begitu belum sampai hati. Belum sampai hatinya itu begini loh. Saya itu sudah merepotkan banyak pihak, dari aparat, tim SAR, para pecinta alam, entah berapa ratus yang dulu pernah mencari selama berpuluh-puluh hari itu ya. Itu se-Indonesia loh, itu dari Jakarta, dari Surabaya itu banyak yang sudah mencari. Saya merepotkan mereka semua, juga masyarakat Limpak Tebus. Saya tidak mampu menambah lagi dengan cara ayo dong cari lagi. Ini peristiwa sudah lama dan sudah dilakukan semua upaya, tidak berhasil. Lalu kenapa tiba-tiba saya melakukan upaya sendiri secara terbuka? Tapi kalau yang saya sampaikan, saya mau mencari lagi, itu kan sifatnya pribadi gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik atau ada orang lain, misalnya istri ini ingin mencari tahu, monggo. Tapi kalau saya orang Jawa bilang gak tekan hatinya, saya sudah merepotkan gitu. Oke, lanjut. Ini terima kasih atas jawabannya. Sehat selalu Pak Alek, God bless you. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mas Tony. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-17 dari Kamal Ganteng. Kurangi aja Mas Alek rokoknya karena sudah berumur. Ya. Kalau ingin mengurangi rokok, begini Mas,
Kalau merasa pahit, biarkan diasbak. Ya akan saya coba. Nanti kalau pas begini tidak terhindarkan. Karena apa? Karena secara emosional saya sangat terlibat. Nah, saya butuh merokok. Tapi nanti saya coba di lain kesempatan pasti. Ini lebih ke saran ya, masukan ya. Masukan. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Lanjut. Ini dari Wuri GS. Saya salut kepada Pak Alex yang selalu sabar menjawab semua pertanyaan. Semoga semua yang bertanya pertanyaannya tulus, bukan nyinyir atau gimana. Terima kasih Pak Alex Budia, sehat selalu, Tuhan memberkati. Ini bukan pertanyaan ya? Terima kasih untuk doanya, dan sampai sekarang saya tidak melihat ada pertanyaan nyinyir kok. Semuanya saya lihat tulus, dan memang tujuan saya, semangat saya untuk turun itu kan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu pula yang saya sampaikan ke Iqbal. 4 hari itu bukan waktu yang pendek, jadi banyak sekali percakapan, termasuk bahwa nanti kalau aku turun, aku akan ceritakan bahwa kita sudah berjuang sampai mentok, intinya begitu kan. Saya sampaikan pada almarhum Iqbal. Nah, adapun sampai di bawah karena situasi saya tidak boleh bicara, itu kan karena situasi aja. Pada akhirnya toh tiba juga saatnya saya harus membuka, saya harus bercerita. Jadi saya merasa nyaman-nyaman saja terhadap semua pertanyaan. Selama itu bisa saya jawab, akan saya jawab, dan memang itu tujuan saya. Gitu. Tujuan saya turun dari Gunung Slamet itu. Lanjut. Ini pertanyaan ke-19. Ini pertanyaan dari Wulandari. Ya. Saya berandai-andai, misalnya kalian bertiga berhasil selamat menembus hutan. Kan Pak Iqbal berniat pensiun mendaki. Ya. Terus bila Pak D ingin mendaki bareng beliau, apakah kira-kira beliau bersedia? Dan kira-kira Pak Gagah sudah mendaki mana saja? Maaf, saya sering membayangkan kalian bertiga tetap mendaki sampai tua. Oh, indah sekali. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya secara spiritual, secara mental gitu ya, dalam pendakian-pendakian yang kedua teman ini belum pernah, saya selalu merasa mereka ada juga kok. Jadi terima kasih untuk harapan itu atau imajinasi itu sangat indah. Nah, apakah kira-kira kalau Iqbal masih hidup, dia pensiun mendaki terus tak ajak mendaki, mau apa tidak? Saya jamin mau. Dia tidak pernah bisa menolak kalau saya yang ngomong. Pergaulan kami ini deket sekali. Jadi sudah kayak saudara lah, Jadi kalau misalnya pun dia sudah pensiun, dia punya istri, misalnya pun istrinya itu tidak mengizinkan atau tidak suka dia mendaki, kalau saya datangi misalnya, terus aku ngomong, Bal, ayo sekali-sekali reuni yo, munggah yo, dia pasti mau. Itu Iqbal. Kalau Gagah sampai kemana ya, yang jelas Gagah ini punya obsesi untuk naik di semua gunung di Indonesia ya, terutama yang ketinggiannya di atas 3000. Saya perkirakan dengan fisik dan skillnya setidaknya dia sudah bisa sampai Rinjani, bisa Latimojong, bisa. Kalau Kartens, karena ini biayanya, kalau Kartens kan sangat besar ya, tergantung situasinya. Jadi kalau pada saat itu dia punya uang yang cukup banyak,
dan dia belum berkeluarga, saya kira dia bisa sampai sana ya. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, ini yang saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena sampai saat kami mendaki Gunung Slamet ini, si Gagah masih jomblo. Jadi dia belum terpikir untuk berpacaran. Jadi dia masih dalam tanda petik perawan, itu masih virgin gitu. Gitu. Oke, lanjut Mas. Ini pertanyaan ke-20. Ini pertanyaan dari Atifah Putri. Hampir sama sih, mirip-mirip gitu sama tadi Mbak Wulandari. Hadir Pak Alek dan Budia, mau tanya, misal Pak Iqbal dan Pak Gagah masih hidup, apakah mereka akan tetap jadi pendaki sampai tua seperti Pak Alek? Soalnya kalau sudah berkeluarga, hobi itu kan tergantung istrinya mendukung atau tidak. Apakah kira-kira Pak Iqbal dan Pak Gagah bisa mengkondisikan istri mereka supaya ikut hobinya, seperti Pak Alek yang bisa membuat Budiah juga mengikuti hobi Pak Alek? Semoga tidak bingung dengan pertanyaan saya. Enggak bingung, gampang dianalisa ya. Iqbal itu mengingat dia seorang pecinta ya, dia kalau sudah mencintai total, kayaknya akan sulit sekali kalau dia meneruskan jadi pendaki ya. Lagian kan dia memang berniat pensiun setelah dari Gunung Slamet, dia berniat pensiun. Nah, aku bayangin dia bisa mendapatkan wanita yang dicintainya itu kadarnya sama dengan si gadis, maka pensiunnya ini akan lebih nyenyak. Tapi saya yakin kalau saya yang datang kemudian mengajaknya mendaki sekedar sebagai reuni, bukan rutin. Kalau rutin pasti dia menolak, tapi kalau sekali-sekali yuk reuni mendaki, saya yakin dia mau. Tapi tamatlah itu, riwayat mendakinya pasti tamat Iqbal itu. Kemudian kalau Gagah, dia punya antusiasme yang tinggi untuk mendaki. Ini tampak sekali ketika sebelum ke Slamet kan kami mendaki berdua, saya sama si Gagah ini ke Lawu. Dari situ tampak bahwa dia punya passion yang tinggi tentang petualangan ya, mau mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia. Tapi ya itu tadi seperti Anda katakan, kalau sudah bersuami istri ini akan tergantung juga sama istri. Sementara apakah ketika menikah atau ketika mulai berpikir tentang keluarga dia tidak berubah, saya nggak tahu karena sebelumnya nggak pacaran. Kalau misalnya dia sudah pernah punya pacar, ini kan tampak sekali. Saya punya temen cewek yang dulu pernah kita buat kontennya itu, saya malah baru tahu ketika kami mendaki bareng itu, sering mendaki bareng, ternyata dia sudah punya pacar. Jadi pacarnya itu, aku tanya toh, loh berarti kamu waktu mendaki itu sudah punya pacar? Iya. Lah terus gimana? Ya tak cuekin, wah aku pengen mendaki ya mendaki saja. Nah, ini kan kita bisa tahu setelahnya kan. Ternyata bahwa si X ini waktu itu pacaran dan dia punya sikap seperti itu. Nah, sayangnya untuk Gagah itu dia belum pernah berpacaran, atau setidaknya mengaku berpacaran itu belum pernah. Jadi malam minggunya itu ya habis buat naik gunung atau main gitu. Kalau main ke rumah saya ya yang kita bicarakan ya tentang pendakian atau rencana pendakian itu. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaan ke-21 dan 22 ini dari orang yang sama ya. Tapi yang satu pakai akun Only One. Ini sama Mas Faisal Ikhwan. Nah, ini ada dua pertanyaan, berarti 21 dan 22 ya. Pertanyaan ke-21, Budiah, ini saya Faisal Ikhwan. Lupa mau tanya, kira-kira menurut keyakinan Pak Alex sendiri,
Kemanakah kemungkinan terbesar perginya Mas Gagah setelah bertemu terakhir kali? Penasaran aja sih dengan perkiraan Pak Alek. Tuh yang ke-21, yang ke-22. Mau tanya untuk Bu Diah dan Pak Alek. Misalkan ada keturunan dari Pak Alek, entah anak, cucu, atau cicit, kelak ingin meneruskan pencarian titik terang kejadian Gunung Slamet ini, apakah diizinkan atau dilarang? Kalau boleh, ingin jawaban dan alasan dari versinya Pak Alek dan versinya Bu Diah. Gitu. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama, menurut keyakinan jenengan, ya, keyakinan saya pribadi ya, keyakinan saya pribadi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini yang kemungkinan ini kan kita bicarakan waktu kami berada bersama keluarganya Gagah ya. Kemungkinan pertama, dia kembali ke lokasi Iqbal jatuh untuk memperlakukan jenazah dengan layak. Ini paling masuk akal. Karena apa? Karena tasnya di sana dan karena dia selalu menyatakan tidak ingin pulang. Gitu. Dia tidak ingin pulang. Dia inginnya mati bertiga, kan begitu. Jadi dia kembali untuk katakanlah memakamkan si Iqbal, dan dia tidak berniat pulang. Nah, di mana itu dilakukan, nah itu yang kita nggak tahu. Nah, kemungkinan kedua itu karena dia mangkel atau jengkel sama saya, lalu dia putuskan tidak mau turun bareng saya, dia turun mendahului saya masuk ke desa gaib, kan begitu. Karena di depan kami kan kalau turun lagi kan itu mencapai yang saya anggap sebagai desa gaib. Bisa ada kemungkinan karena dia punya pertimbangan tertentu, terus dia putuskan untuk makan dan tidak pulang, bisa aja. Ini juga masih relevan. Karena apa? Karena memang dia tidak ingin pulang. Itu yang semalaman dia teriakkan toh itu. Jadi dia putuskan untuk tinggal di sana. Barangkali kalau di sana dia bisa bersama-sama dengan Iqbal atau bisa menolong dengan Iqbal, who knows. Saya tidak tahu pemikiran-pemikiran dia. Karena satu hal yang saya ketahui betul tentang Gagah adalah solidaritasnya begitu tinggi sehingga dia tidak ingin meninggalkan Iqbal. Intinya seperti itu. Nah itu kalau menurut kamu, dia kan tanyanya kan dua. Enggak, ini yang satunya. Yang itu kan apa? Ini kan kemungkinan ada kemungkinan naik enggak kan, nah, itu ya. Kalau menurut keyakinan jenengan. Nah yang ini, yang satunya, pertanyaan satunya, kalau ada keturunan itu meneruskan pencarian itu dilarang apa diizinkan? Ada keturunan itu mencari boleh apa enggak? Jadi begini, setelah masuk dari desa, masuk ke desa gaib itu ada semacam bukan perjanjian ya. Kalau perjanjian itu kan begini, aku harus begini dan mereka akan begini, itu perjanjian. Ini bukan, tapi mereka memberi saya semacam tanda bahwa kita berteman gitu loh. Kita berteman, tidak punya masalah lagi, masalah selesai. Nah, tanda pertemanan itu diberikan dengan cara anak perempuan. Kalau aku punya anak perempuan, itu mereka bilang akan ada tanda di mata, tanda lahir kayak merah, tapi ini hilang. Jadi dalam seminggu tanda itu akan hilang, tapi selama seminggu itu akan jelas. Gitu ya. Nah, kebetulan anak pertama saya perempuan. Nah, menurut yang mereka sampaikan, kalau anak ini menjadi pendaki, maka mereka akan selalu menjaga agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal di gunung manapun, gitu ya. Itu yang mereka sampaikan. Dan
Ya ini tidak bisa dibuktikan karena anak saya yang dari istri pertama itu kakaknya Garuda itu hanya mendaki 1 atau 2 kali, habis itu tidak mendaki lagi gitu. Nah, kan saya pikir itu hanya satu anak. Nah, ketika saya menikah dengan Budiah, ternyata anaknya yang perempuan juga ada tandanya seperti itu. Jadi anak saya yang paling kecil itu ada tandanya juga di mata juga ya. Di mata 2. Di mata 2. Kiri kanan. Meskipun tidak sangat jelas, jadi tetap ada tandanya itu. Ada fotonya kok kayaknya. Ada fotonya ya. Nah, kemudian apakah kalau misalnya ya, karena anak yang pertama tadi kan sekarang sudah berkeluarga dan halo kalau kamu nonton Lia ya, aku nggak bermaksud apapun, dan tubuhnya gendut gitu. Jadi dia sudah punya anak 2 gendut, nggak mungkin lah dia mencari teman saya. Tapi kalau si Aiko itu masih terbuka kemungkinan karena dia masih terlalu kecil. Kalau misalnya dia kelak jadi pendaki dan sampai akhir hidup saya tidak ada kejelasan, anak saya meneruskan upaya itu, terpanggil untuk secara kemanusiaan mencari pencerahan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada kami, ya saya kira mereka tidak akan menghalangi gitu. Saya kira begitu. Nah, monggo ini ibunya. Kalau saya sih nggak masalah, karena nasib orang, takdir orang itu di tangan Tuhan. Nasib orang di tangan manusia ya, tapi takdir itu di tangan Tuhan. Nah, ini mamanya yang harus jawab juga. Kalau saya kan tidak menghalangi anak untuk mendaki, karena saya sendiri juga sudah merasakan mendaki itu seperti apa kan gitu. Enak ya. Enak, kadang kangen bawa lemari 80 liter mendaki. Kalau aku sendiri gitu, kalau anak mau mendaki kemana aja itu nggak masalah kalau buat aku kan, karena aku juga sudah merasakan mendaki itu seperti apa kan gitu. Jadi nggak terlalu khawatir lah gitu kan. Lagi pula anak-anak dari kecil juga sudah dikenalkan mendaki itu seperti ini kan gitu, itu sudah menjadi bekal lah untuk mereka nanti kalau misalnya mau mendaki tidak bareng orang tua kan gitu. Cuman kalau untuk pencarian aku nggak setuju gitu. Nggak setujunya tuh karena untuk apa lagi sih gitu. Nanti kan bapaknya itu kan akan mencari untuk yang terakhir kalinya, maksudnya karena kondisi fisik ya mungkin jenengan masih sehat gitu ya tetap akan jenengan cari terus kan gitu, karena jenengan masih ada apa ya kayak beban yang ini belum terungkap gitu loh. Jadi kemana jasadnya, jadi kemana Mas Gagah itu kan belum terungkap, itu mungkin jenengan kalau masih kuat sampai kapanpun itu akan jenengan cari kan gitu. Nah kalau sudah jenengan cari tidak ada jawaban, mungkin dalam tanda kutip jenengan tadi bilang ada perjanjian yang kalau anak itu mendaki ke sana tidak akan terjadi apa-apalah gitu, sana mungkin bisa menjamin kan, tapi kan belum terbukti juga kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti bagaimana, jadi aku nggak setuju kalau pencarian gitu. Mending kita doakan supaya tenang, mendapat tempat yang terbaik gitu aja kalau aku sih. Mau diapain nek? Agak kenceng gini aja lah, kalau gini kan longgar ya. Oke. Katanya mau potong rambut. Lah kamu nggak nganter-nganter Rino. Lanjut ya. Ya. Ini pertanyaan dari Gemiong. Okay. Pertanyaan ke-23. Mungkinkah waktu Pak Alek tidur dengan nyenyak, waktu sebelum Pak Iqbal meninggal itu, ternyata sedang mengalami ilusi dream? Pertanyaannya, setelah kejadian, apa Pak Alek merasakan masuk ke desa gaib Gunung Slamet waktu itu? Oh, mungkin maksudnya
lucid dream ya. Jadi mimpi tapi masih tahu kalau itu mimpi. Ya mungkin saja Mbak. Jadi karena kondisinya itu bukan kondisi normal. Kondisi kesehatan saya juga sudah pasti itu sudah di bawah pengaruh hipotermia kan. Jadi karena udara dingin, jaket tidak memadai, pakaian basah, kelaparan, kondisi kejiwaan juga stres karena teman dalam keadaan cedera parah seperti itu. Jadi memungkinkan terjadinya gejala-gejala para psikologi gitu loh. Tapi apakah dalam keadaan itu kemudian saya masuk ke desa gaib? Tidak, karena dari posisi Iqbal itu saya setidaknya berjalan ada kalau 4 atau 5 hari lah, ada 4 atau 5 hari baru sampai ke lokasi desa gaib. Kalau yang dimaksud adalah desa gaib di Curug Minger, tidak. Jadi saya di atasnya dan mereka nggak ada ini, jadi nggak ada yang datang kemudian mengganggu, kecuali andai harimau itu adalah warga sana itu ya, itu saya nggak tahu kalau itu. Tapi tidak ada misalnya ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang datang terus menyapa atau mengganggu, juga tidak ada gitu. Pertanyaan ke-24 dari Ari Wibowo. Salam lestari Pak Alek dan Mbak Dia. Salam lestari. Selama pencarian atau sampai saat ini, pernahkah Pak Alek mencari info ke penduduk, misal di sekitar Gunung Malang, tentang tragedi itu? Maksudnya mungkin ada penduduk yang menemukan tanda-tanda keberadaan Gagah atau almarhum Iqbal. Salam kenal, saya adiknya Mbak Hendri. Terima kasih. Halo. Salam kenal. Halo, salam buat Mbak Hendri. Jadi gini ya, Gunung Malang itu menjadi salah satu pos pencarian, jadi salah satu base campnya. Jadi selain di Serang itu di Gunung Malang, karena itu rute terdekat untuk mencari. Meskipun sebenarnya saya turun itu tidak di Gunung Malang tapi di Limpah Tebus. Jadi kalau setelah itu, tahun-tahun setelah itu ada penemuan, pastilah akan terkuak. Tapi kan tidak. Kemudian saya sendiri tidak mungkin mencari info itu. Jadi gambarannya begini kan, ketika saya pertama kali mencoba mencari itu kan saya baru berada di warung, itu sudah ketahuan kalau saya Alek gitu loh. Nah akibatnya terus saya dipaksa untuk lapor ke Perhutani. Karena apa? Karena ibu warungnya udah dipesan, kalau Alek datang ke sini itu harus dibawa ke kantor itu. Nah saya dibawa ke Perhutani, kemudian di sana ditanyain mau apa. Saya bilang saya sudah tahu itu, sudah merasa bahwa kalau saya bilang mencari sudah pasti nggak boleh. Saya bilang ya mau silaturahmi, mau ini apa nostalgia. Kemudian petugasnya jawab enggak usah, sudah ini toh sudah cukup, sudah sana pulang aja, intinya begitu. Nah, akhirnya karena saya masih bersikeras untuk tetap berada di sana, dibawalah saya ke kantor Polsek di Serang, dan di sana saya artinya diberi penjelasan bahwa saya itu sudah menjadi troublemaker dan tolonglah jangan tambah masalah lagi dengan cara mencari gitu ya. Jadi saya diminta untuk pulang. Ya meskipun sekarang saya akui bahwa waktu itu saya bilang pulang dan tidak pulang. Jadi saya pulang, pura-pura pulang, tapi kembali ke situ dan tidak lapor. Jadi saya bahkan berusaha supaya saya tidak menyolok untuk penduduk. Jadi saya jalan
biasa secepat-cepatnya dan tidak mampir-mampir. Bayangkan kalau saya tanya gitu, udah pasti saya disuruh pulang. Gitu ya, Mbak apa Mas ini? Mas Ari ya. Begitu ya Mas Ari. Jadi kondisinya tidak memungkinkan karena saya kena cekal untuk bertanya-tanya. Itu nggak diceritain yang kita pas mendaki ke sana itu base campnya Gunung Malang. Ya di Gunung Malang itu bilang bahwa tas merahnya Gagah itu ditemukan di dekat ladang penduduk, di hutan tapi dekat ladang. Tetapi kan ini hanya cerita. Siapa yang menemukan juga kabarnya kan begitu. Kalau kita ngurusin berita yang simpang siur begini kan, cerita ini malah jadi tambah kacau gitu. Nggak ada bukti tasnya. Tidak ada bukti otentiknya, tasnya di mana sekarang juga tidak jelas gitu. Oke, lanjut Mas. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-25 dari Nur Koles Majid. Seandainya Bapak tidak berpisah dengan Gagah, apakah mungkin Bapak berdua akan selamat? Belum tentu. Belum tentunya karena Gagah ini, untuk membujuk Gagah supaya mau meninggalkan Iqbal itu ada perannya Iqbal loh. Jadi Iqbal memakai dalil agama bahwa membiarkan diri meninggal itu sama dengan bunuh diri. Nah ketika itu kemudian Gagah dengan terpaksa pergi dengan syarat, tapi jadi dengan syarat kalau dia merasa tidak bisa melanjutkan, misalnya ketemu binatang buas terus dia lari balik, atau ketemu jurang yang dia tidak bisa menuruni, dia juga akan balik. Tetapi yang waktu itu tidak saya ketahui adalah sekitar 20 meter melangkah ke bawah itu sudah jurang, tapi dia tidak balik, dia berhasil turun di situ. Dengan cara bagaimana saya juga tidak tahu, karena ketika saya menuruni itu juga nggak tahu caranya. Gitu. Lanjut. Ya toh, kan sudah menjawab pertanyaannya toh. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, seandainya Bapak tidak berpisah dengan Gagah. Oh iya. Apakah mungkin Bapak berdua akan selamat? Jadi begini, kalau misalnya waktu itu dengan dalil itu, misalnya ya, dengan dalil yang disampaikan si Iqbal, Gagah tetap bersikeras nggak mau saya di sini. Kalau Iqbal nggak bisa maksa, kalau dalil agama nggak bisa maksa dia untuk meninggalkan Iqbal, maka saya pasti lebih tidak bisa lagi. Gitu. Jadi kalau tidak bisa ya berarti terus bagaimana? Saya mungkin malah kondisinya terlalu lemah, karena begini, kalau Gagah tidak mau turun, kan saya juga nggak bisa turun sendiri. Artinya saya tidak bisa meninggalkan teman dalam keadaan hidup, tetapi sangat kritis ya, sangat krisis begitu. Terus dengan serta merta saya tinggalkan juga nggak mungkin. Berarti kalau saya mau turun, saya harus menunggu si Gagah ini juga meninggal kan gitu, dan itu mungkin lamanya karena apa? Karena dia tidak cedera, dia hanya kelaparan kan. Nah ketika dia sudah meninggal misalnya, ini loh ya, ini berandai-andai kan, berarti langkahnya kan Iqbal dikebumikan dulu berdua, kemudian saya harus berdua sama Gagah pura-pura oke lah, saya juga nggak akan turun, kita mati bersama di sini. Nah dia meninggal duluan karena tidak mau makan, saya mau makan. Tapi kondisi saya kan sudah sangat lemah, sehingga dengan kondisi yang sangat lemah itu mungkin saya juga tidak bisa turun. Jadi mungkin hanya berjalan sekian meter atau puluh meter, kondisi saya sudah begitu parahnya sehingga tidak bisa melanjutkan upaya. Jadi kemungkinan kalau Gagah tidak turun, malah kita bertiga tidak ada semua gitu. Ya kan bisa ini, kalau Mas Iqbal udah meninggal dikebumikan berdua, terus turun berdua.
Gagah itu tidak mau turun. Gagah turun karena Iqbal bilang menurut agama, menurut Islam, kalau orang membiarkan diri mati itu sama dengan bunuh diri. Lalu dia turun. Pertanyaannya, kan saya kalau berdua sama Gagah, tetap sama Gagah, itu kira-kira bagaimana kan gitu. Nah, berarti kondisi berdua saya sama Gagah ini kan harus diandaikan si Iqbal ngomong begitu, tapi Gagah tetap menolak. Saya nggak peduli apa kata Islam. Saya tetap mau di sini. Nah, kalau keputusannya seperti itu, saya juga tidak bisa turun. Paham? Saya harus berpura-pura. Ya oke lah, kita mati bersama meskipun hati saya menolak. Paham? Nah, kemudian karena si Gagah ini tidak mau makan, pasti dia makin drop. Katakan kena hipotermia dan meninggal entah berapa hari. Paham? Barulah saya turun. Tetapi kalau situasinya begitu, pasti kondisi saya sangat lemah untuk turun. Beda loh, kalau kita makan hanya survival di hutan itu satu, kita tidak bisa kenyang. Kita itu hanya bisa sekedar mempertahankan hidup. Gitu. Tapi kondisinya kan terlalu berat. Jadi suhunya sangat dingin. Gitu, kita nggak bisa bergerak terlalu jauh, kita harus menghadapi binatang dan sebagainya. Gitu. Jadi kemungkinan kalau saya masih bersama Gagah berdua di tempat itu, di tempat kecelakaan, peluang besarnya kami bertiga meninggal gitu, karena saya akan sangat lemah. Oke Mas, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-26 dari Rahmat Basuki. Ya. Pak D, apakah tempat jenengan bikin bivak dan terpaksa meninggalkan jenazah almarhum Iqbal? Pertama dan terakhir, Pak D mencari setelah kejadian itu apakah lingkungannya masih sama atau sudah berubah total? Matur nuwun sebelumnya. Sudah berubah tapi tidak total ya. Ini sudah kita singgung kemarin waktu ada yang bertanya itu. Jadi pakaian-pakaian itu tidak sama seperti ketika saya tinggalkan, dan itu fakta itu yang ditemukan oleh tim SAR, sehingga saya dianggap bohong. Yang membantu saya adalah ternyata ketika di afdruk film itu bisa jadi foto meskipun ada bentol-bentolnya hitam itu. Di situ kelihatan memang apa yang saya katakan itu betul. Kemudian batu itu juga sudah berserak seperti dipindahkan ya. Nah itu beda dengan apa yang saya sampaikan dan terekam di foto sama apa yang ditemukan. Tetapi kan kalau sudah foto itu kan sudah tidak terbantahkan. Jadi gitu. Jadi kondisinya beda antara saya tinggalkan sama saat saya ke sana untuk rekonstruksi. Nah, itu satu-satunya kesempatan saya bisa sampai ke lokasi itu. Pada pencarian-pencarian saya yang sendirian, saya tidak pernah bisa sampai ke lokasi itu saking susahnya, saking sulitnya ya, terutama harus berhadapan sama dua jurang yang sangat tinggi. Gitu. Oke, dilanjut. Pertanyaan berikutnya dari Nafis Mara Adinta. Kalau dari penjelasan melalui peta, berarti pas diputer-puter sebelum jatuhnya Iqbal sudah mendekati arah jalur ke Baturaden. Apakah mungkin sengaja diputer-puter biar tidak menuju jalur Baturaden? Yang pertama, iya, jadi sejak sebelum diputer pun kita sudah ke arah Baturaden. Jadi waktu kita
kehilangan orientasi karena kabut itu kita sudah ke arah kanan ya. Sampai Pak Kapolda waktu itu namanya Bapak Sunaryo itu waktu mengunjungi saya di rumah sakit, kemudian saya diajak ke Baturaden itu, beliau berseloroh ya. Berseloroh itu dia juga menjelaskan itu intermezzo supaya saya tidak terlalu tegang katanya. Untung kamu tidak turun lewat Baturaden, sebab di atasnya Baturaden itu kawasan harimau gitu. Jadi pada waktu itu menurut beliau itu masih banyak macan kumbang yang turun sampai ke Baturaden gitu, kata beliau. Untung gitu ya. Tapi apakah itu diputer-puter supaya tidak masuk ke situ? Saya kira enggak juga. Yang jelas diputer-puter itu ya supaya tidak keluar dari wilayah itu. Dan buktinya kan dalam perjalanan berhari-hari kemudian setelah Iqbal jatuh kan saya ketemu harimau ya. Harimau yang sampai sekarang saya pertanyakan ini harimau beneran atau harimau siluman, itu yang pertama. Yang kedua harimau kumbang itu saya bahkan berinteraksinya cukup lama, itu sekitar 3 harian saya bersama kawanan harimau itu. Bukan saya hidup bersama mereka loh ya, tapi saya berada di kawasan perburuan mereka gitu. Jadi diputer-puternya kayaknya ya memang supaya kami tidak keluar dari situ. Itu sama dengan ketika kami diputer-puter di Pasar Setan Sumbing, itu juga sama. Jadi kita nggak bisa keluar dari situ, balik terus di Gunung Salak itu juga sama. Gitu. Lanjut nggih. Pertanyaan ke-28. Ya. Ini dari Nasirun Ramadan. Pertanyaannya, Pak Alex, saya mau tanya, menurut panjenengan yang beberapa kali masuk dunia gaib, adakah ciri fisik khusus yang membedakan antara manusia dan mereka, atau secara fisik mereka sama dengan bangsa manusia? Matur nuwun sebelum menggih, salam lestari buat Pak D dan D. Ya. Saya merasa masuk, karena itu bisa saja itu halusinasi atau kondisi psikologis tertentu ya, atau mimpi gitu misalnya ya. Tapi saya mengalaminya hanya 2 kali, dan itu sebelum saya belajar meditasi. Saya belajar meditasi itu setelah saya mengalami musibah di Gunung Slamet. Dan yang saya lihat itu memang beda. Ketika saya belum bisa bermeditasi itu, saya tampak hidup di antara ya kayak manusia, itu fisiknya kayak manusia, cuman dandanannya, pakaiannya, kehidupannya agak berbeda. Jadi mereka ini kesannya lebih primitif dari kita gitu ya. Itu, tapi apakah punya taring? Tidak. Bahkan apakah mereka menginjak ke tanah? Iya, mereka menginjak ke tanah. Tidak ada yang terbang, itu tidak ada. Itu kayak manusia biasa, persis. Gitu. Telinganya? Sama. Enggak panjang-panjang gitu. Cuman ketika saya setelah belajar meditasi cukup lama itu, yang terjadi kan begini. Kadang-kadang saya melihat sosok perempuan, ya, sosok perempuan cantik. Nah, dalam hati saya bilang, itu bukan kamu. Sosok kamu yang sebenarnya gimana? Nah, misalnya begitu ya. Kemudian ini mukanya akan mulai meleleh, berubah menjadi misalnya ada taringnya, kemudian telinganya berbentuk kayak telinga keledai. Nah, telinganya begitu. Saya masih bilang, belum, ini bukan kamu yang sebenarnya. Gitu. Nanti dia berubah lebih jelek lagi, gitu, sampai bentuk yang saya katakan standar. Standar itu artinya semua golongan mereka itu sebenarnya bentuknya kayak itu, gitu. Nah, yang saya lihat misalnya mereka berekor, mereka kakinya itu kayak kaki binatang, kaki itu. Binatang berkuku belah itu loh.
kayak itu ya. Kemudian sebagian bertanduk, sebagian tidak, tapi telinganya sama semua, lincip semua. Itu kalau soal mukanya bervariasi, tapi yang jelas kaki sama ekor ini sama, semua berekor. Gitu. Dah? Pertanyaan ke-29 dari Sanigo. Apa karate bisa bikin awet muda? Iya Mas. Nah saya ya semua olahraga itu akan menunjang kebugaran, ya. Tetapi kalau muda ini artinya jiwa. Saya pikir kuncinya di kebahagiaan ya. Kalau kita memandang segala hal itu secara positif, ini jadinya kita lebih gembira, lebih bahagia, dan itu akan membuat kita ini lebih mudah dalam tanda petik. Nah, ini monggo yang pelatih pon ini yang jawab. Ya sama, intinya kan seperti itu. Yang penting kita bergerak itu kan untuk kebugaran badan, nggak hanya karate aja ya, kan. Nggak cuma karate ya. Nggak hanya karate aja sebenarnya. Yaitu kuncinya awet muda itu ya bahagia. Kurangi cemberut, banyakin tertawa, gitu ya toh. Lanjut ya Mas. Pertanyaan ke-30 dari Jack Hillover. Salam Pak Dialek. Salam kembali. Mau tanya, Pak Dialek kenal sama Bude Dia tahun berapa ya? Salam Lestari. Tahun berapa ya? 2002? Enggak, 2003. 2003 saya kenal dia. 2003. Nanti ceritanya nanti kita bikin konten ya. Ya pada intinya begini loh, saya itu kenal sama dia, terus dia deketin terus. Jadi aku ya yang deketin ya. Ya sudah, nanti kita bikin konten untuk itu ya. Kita menguak kebenarannya, nanti kita bisa debat itu di itu. Sebenarnya siapa yang ngejar-ngejar? Jangan-jangan kita berdua dikejar-kejar anjing gitu.